Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam Suara Pengembalaan pada hari ini. Temanya adalah bagaimana menghadapi sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya ada beberapa respon ketika seseorang menghadapi sakit penyakit. Yang pertama, mungkin menyangkal atau fase belum menerima, apalagi diagnosa penyakit yang sangat serius. Ya, mungkin dia akan merasa baik-baik saja atau penyakit ini tidak akan melemahkannya. Merasa, penyakit ini gak parah lah. Saudara sekalian, jika memang sakit tersebut tidak parah, maka mungkin tidak akan membahayakan dirinya. Tapi jika ternyata sakit tersebut sudah parah, misalnya kanker stadiumnya sudah tinggi, misalnya 4, tetapi masih menyangkal dan tidak mau mengobati, tentu akan memperparah keadaan. Namun memang fase menerima menjadi suatu perjuangan. Yang kedua adalah menerima, tetapi dengan rasa khawatir yang sangat-sangat. Aduh, gimana ya jika saya tidak sembuh? Bagaimana ya tentang keuangan saya? Apakah saya cukup membiayainya? Bagaimana jika asuransi tersebut tidak bisa menutup semua biayanya? Kekhawatiran yang berlebihan justru akan memperburuk imun kita dan bisa saja keadaan kita menjadi lebih buruk. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya respon tersebut wajar dan manusiawi karena terkadang penyakit itu datang tanpa kita sadari. Tiba-tiba saja sakit. Dan penyakit bisa menyerang siapa saja, dari muda sampai usia lanjut. Lagi pula secara biologis memang tubuh fisik kita semakin bertambah usia akan mengalami penurunan fungsi. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pemazmur juga menyadari bahwa ketika kita menjadi tua, maka fisiknya menjadi lemah dan akan mengalami kesukaran serta penderitaan. Saudara sekalian, lalu bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama adalah belajar menerima. Memang bukan hal yang mudah ketika kita diperhadapkan dalam kondisi sakit dan belajar menerima. Beberapa orang membutuhkan waktu untuk menerima kondisi sakit ini. Namun, ketika kita belajar menerima, maka akan memudahkan kita ke tahap selanjutnya. Apa yang perlu saya lakukan? Siapa yang perlu saya hubungi? Saya meminta bantuan pada siapa? Saya perlu ke rumah sakit yang mana? Ke dokter yang mana? Dan mungkin kita akan diberikan ketenangan hati. Yang kedua adalah kita harus tetap berjuang dalam proses penyembuhan. Dan pasti secara rohani kita bisa saja mengalami up and down. Tapi kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa hidup mati kita di tangan Allah. Alkitab menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bisa sembuh dari sakitnya seperti ibu mertua Petrus ya. Tetapi ada juga orang yang tidak sembuh dari sakit, misalnya Nabi Elisa. Elisa meninggal karena sakit. Nah, di dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita tentu juga pernah mendapati ya, ada orang-orang percaya, ada orang-orang Kristen yang bisa sembuh karena sakit. Tetapi ada juga yang akhirnya meninggal karena sakitnya. Dan di antara mereka juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan juga karena sakit penyakit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Dan yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita menjaga bait Allah, tubuh kita ini dengan pola hidup yang sehat. Dan seandainya kita diizinkan untuk sakit, maka kita berjuang untuk mengobati sakit penyakit tersebut. Namun jika sampai keadaan kita tidak membaik, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang memegang hidup kita, Ia akan menguatkan kita menghadapi saat-saat terlemah kita pada waktu kita sakit. Firman Tuhan berkata,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa kami lemah ya Tuhan. Ketika kami menghadapi sakit penyakit, tetapi kiranya Engkau, Allah penyembuh, boleh menolong menyembuhkan setiap kami yang saat ini sedang terbaring lemah dan sakit. Tetapi jika keadaan kami belum kunjung sembuh ya Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami melewati masa-masa sulit dalam menghadapi sakit kami. Kiranya kami tetap percaya bahwa kekuatan hanya bersumber kepada Tuhan dan hidup mati kami di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.